warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan PBL kami yang berjudul Traffic Light Prototype menggunakan PLC dan juga WMOS. Nah, baik di proyek ini, di mana kami itu merancang sebuah sistem lampu lalu lintas berbasis PLC yang terintegrasi dengan teknologi IoT. Di sini kami menggunakan Bluetooth. Di sini sebenarnya kami memiliki sebanyak 6 tim. Yang pertama saya Adi Sofi Pratama sebagai leader dan juga sebagai programmer, dan sebelah saya ada Silviana Febiola sebagai sekretaris dan juga support di program. Baik, sebenarnya di sini setiap anggota memiliki peran masing-masing ya dalam bidangnya. Ada yang pemrograman, ada yang mekanikal, ada yang elektrikal, dan lain-lain ya. Jadi kita lanjut, latar belakang proyek kami ini, lampu lalu lintas ini merupakan sistem yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melewati persimpangan jalan yang diatur oleh traffic light. Namun seringkali kita tidak mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja dan bagaimana proses pengendaliannya. Oleh karena itu, melalui proyek ini kami ingin memahami cara kerja lampu lalu lintas serta bagaimana sistem tersebut dapat dikontrol dan dimonitor dari jarak jauh menggunakan PLC dan IoT. Nah, tujuan proyek ini antara lain adalah yang pertama itu untuk memahami prinsip kerja lampu lalu lintas sebagai pengatur arus kendaraan. Yang kedua, menerapkan konsep dasar elektronika dan logika kontrol dalam bentuk prototipe. Yang ketiga, merancang sistem lampu lalu lintas berbasis PLC dan ESP32. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam pemrograman dan integrasi sistem IoT. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kedisiplinan berlalu lintas. Nah, dari progres proyek ini alhamdulillah kami sudah menyelesaikan dengan programming itu sudah mencapai 100%, mekanikal 100% dan elektrikal 100%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa proyek telah selesai sesuai dengan perencanaan yang dibuat di awal. Desain mekanik. Pada bagian mekanik, kami merancang miniatur persimpangan jalan dengan 4 arah. Desain dibuat sederhana namun tetap menggambarkan kondisi persimpangan di dunia nyata. Struktur mekanik ini berfungsi sebagai tempat pemasangan lampu lalu lintas dan komponen pendukung lainnya. Skematik elektrikal. Pada bagian elektrikal, sistem menggunakan PLC Oxio Mega V3 sebagai pengendali utama yang dihubungkan dengan ESP32 untuk kebutuhan IoT. Selain itu, digunakan sensor proximity infrared untuk mendeteksi kondisi tertentu pada setiap jalur. Seluruh rangkaian dirancang agar dapat bekerja secara terintegrasi. Program sistem. Program pada PLC berfungsi untuk mengatur urutan nyala lampu merah, kuning, dan hijau pada setiap arah. Sementara itu, ESP32 digunakan untuk mengatur komunikasi data sehingga sistem dapat dimonitor dan dikontrol melalui jaringan internet. Topologi dan sistem IoT. Melalui topologi IoT yang dibuat, PLC dapat berkomunikasi dengan ESP32 sehingga pengguna dapat melakukan monitoring dan kontrol sistem secara jarak jauh. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dari sistem yang kami rancang dibanding sistem konvensional. Flowchart system. Flowchart ini menunjuk alur kerja sistem secara keseluruhan, dimulai dari pembacaan sensor, pemrosesan logika di PLC, hingga output berupa lampu lalu lintas yang menyala sesuai kondisi. Flowchart ini membantu kami dalam memahami dan memastikan alur program berjalan dengan benar. Timeline proyek. Proyek ini dikerjakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, desain mekanik, dan elektrikal, perakitan, pemrograman,
trial dan error, hingga tahap finishing. Setiap tahap dilakukan secara bertahap agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan proyek. Baik, jadi problem statementnya, prototipe ini dirancang untuk mensimulasikan sistem lampu lalu lintas pintar yang menyesuaikan dengan kondisi nyata. Namun, sistem ini memiliki beberapa batasan, antara lain hanya digunakan untuk persimpangan 4 arah, yang kedua menggunakan sensor proximity infrared, yang ketiga masih berupa simulasi atau model skala kecil. Hasil yang dicapai dari proyek ini kami berhasil menghubungkan PLC Oscil dengan ESP32 untuk kontrol dan monitoring jarak jauh. Yang kedua, merancang dan menjalankan sistem lampu lalu lintas berbasis PLC dan IoT. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang sistem kontrol industri dan integrasi IoT. Selama pengerjaan proyek, kami mendapatkan beberapa pelajaran penting. Di antaranya, yang pertama, memahami cara konfigurasi PLC Oscil Megafitri untuk sistem berbasis IoT, mengetahui proses integrasi PLC dengan ESP32, menyadari pentingnya pengujian step output secara bertahap, dan yang terakhir mendapatkan pengalaman dalam melakukan debugging komunikasi antar perangkat. Baik, sebagai penutup dapat kami simpulkan bahwa proyek Traffic Light using PLC dan IoT ini memberikan kami pengalaman yang sangat berharga, khususnya dalam memahami sistem kontrol industri dan Baik, ini adalah video belum ada dimasukin program. Setelah itu kita masukin dulu program dari PLC-nya. Setelah masukin program PLC, baru kita masukin program di Arduino IDE sebagai program Bluetooth-nya. Baik, kita sekarang kita beralih dulu ke kita hidupin. Ini adalah mode netral. Ketika switch tidak berada pada posisi auto dan juga manual, maka lampu kuning akan blinking di setiap simpangnya. Oke, nah, maka kita masuk ke program PS Code-nya. Baik, kita sudah masuk ya. Ini sudah koneksi. Dan di kamera ini masih terkunci. Dia menandakan belum ada terdeteksinya kamera. Maka kita akan coba hidupin. Hidupin auto. Maka dia tidak akan bisa hidup sampai ya, tapi tetap blinking ya, sampai kita hidupkan di kameranya ya. Sekarang kita hidupkan kameranya. Baik, ketika sudah mendeteksi kamera, maka kita bisa menghidupkan dia. Baik ya, dia sudah berada di mode auto. Ketika mode auto, maka simpang dari simpang 1, simpang 2, simpang 3, simpang 4 akan terus berkelanjutan. Itu kalau di mode auto. Nah, fungsi daripada sensor ialah ketika sensor mendeteksi kendaraan, maka di sini lampu hijau akan lama. Lampu hijau akan terus sampai kendaraan ini tidak ramai lagi. Kalau di aktualnya, dia terus akan lampu hijau sampai dia tidak ada. Nah, setelah tidak mendeteksinya ada pergerakan, maka dia akan melanjut. Itu di mode auto. Sekarang kita coba di mode manual ya. Kita matiin dulu autonya. Coba kita deteksi dulu wajah. Oke. Ini pada mode netral ya. Tadi auto sudah kami hidupkan. Sekarang kita coba manual. Dia tidak akan bisa sampai mendeteksi wajah. Nah, di mode manual
Ini kita bebas mau ngidupin simpang mana terlebih dahulu. Nih, ketika tidak ada kita pencet simpang, maka dia akan lampu merah terus sampai kita pencet simpang. Nah, saya pencet simpang 3 tadi, maka akan lampu simpang 3. Saya pencet simpang 1, maka dia akan di simpang 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.